Perkenalkan, saya Jenny Bombang Andika, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mamuju Tengah dari UPTD SD Impres Polongan. Hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Ita Padonan, selaku guru kelas 6 pada UPTD SD Impres Polongan. Shalom, selamat pagi Ibu Ita. Shalom, selamat pagi Bu Jenny. Nah, bagaimana kabarnya pagi ini? Kabar saya pagi ini luar biasa ya, sehat. Oh iya, puji Tuhan ya Bu Ita, kabarnya pagi ini luar biasa. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini saya akan melakukan observasi di kelas Ibu ya. Namun sebelum itu kita akan melakukan dulu percakapan praobservasi terlebih dahulu agar nantinya Ibu Ita itu bisa lebih percaya diri ketika mengajar, kemudian Ibu Ita juga di dalam kelas tidak merasa canggung ya, seperti itu. Tapi kita bercakapnya santai-santai saja ya, Ibu Ita. Iya. Jadi baik Ibu Ita, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan praobservasi kita hari ini ya. Jadi praobservasi ini dilakukan sebagai salah satu proses dari kegiatan supervisi akademik. Nah, adapun tujuan dari kegiatan supervisi kita hari ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan Ibu Ita lakukan nanti. Kemudian saya juga nanti akan memberikan masukan dan juga akan memberikan bimbingan dan untuk mengembangkan kemampuan Ibu Ita sehingga kompetensi Ibu Ita akan dapat meningkat lagi dan Ibu Ita bisa memberikan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid nantinya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Ibu Ita terkait kegiatan pembelajaran yang Ibu Ita akan lakukan nanti. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apa materi yang akan Ibu Ita ajarkan nanti? Iya, baik Bu Jenny. Kebetulan di hari ini di jam pertama saya itu saya akan mengajarkan tentang matematika. Jadi di dalam matematika itu saya akan mengajarkan anak-anak tentang bangun ruang, yaitu lebih berfokus kepada kubus dan balok. Ya itu. Oh iya, jadi nanti pembelajaran Ibu Ita adalah pada mata pelajaran matematika ya? Ya, Ya, betul. membahas tentang bangun ruang. Ya. Iya. Baik, jadi apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Iya, baik Ibu Jenny. Adapun tujuan pembelajaran saya di sini, yang pertama itu menentukan hasil mengonstruksi dan mengurai kubus dan balok dan gabungannya. Kemudian mengonstruksi bangun ruang berdasarkan referensiasi dua dimensi objek tersebut serta sebaliknya. Ya, kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menggunakan sistem berpeta untuk menyatakan lokasi serta mendeskripsikan jalur dan menentukan jarak horizontal dan vertikal dalam dua lokasi pada sistem berpeta tersebut. Ya. Oh iya, jadi itu ya tujuan pembelajaran Ibu Ita hari ini. Ya. Nah, apa yang akan menjadi area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya? Ya, yang menjadi area pengembangan yang ingin saya capai nantinya itu yaitu pada keterampilan siswa dan lebih ke pengetahuan siswa. Ya itu. Oh iya, jadi pengembangannya lebih pada keterampilan dan pengetahuan ya. Betul sekali. Oke. Nah, dari area pengembangan ini, apakah ada yang lebih spesifik yang Ibu Ita ingin untuk saya amati? Yang lebih spesifik mungkin kepada penggunaan media pembelajaran mungkin yang saya gunakan, kemudian strategi pun yang saya gunakan di dalam, bagaimana interaksi saya dengan peserta didik. Ya itu mungkin. Oh iya, jadi yang Ibu Ita inginkan secara spesifik yang akan saya amati adalah dalam hal penggunaan media pembelajaran ya, kemudian strateginya juga. Ya, betul. Ya, baik, jadi bagaimana dengan strategi dan metode pembelajaran yang Ibu Ita sudah siapkan? Iya, kalau strategi pembelajaran yang sudah saya siapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, karena di dalamnya ini saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik saya. Ya, jadi apapun yang saya ajarkan nanti di dalam itu, saya berharap bahwa itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan tetap menggunakan ceramah,
Kemudian ada media pembelajaran yang saya gunakan. Di dalam kelas nanti saya akan mencoba menggunakan tampilan ini PowerPoint, mungkin melalui LCD yang akan saya tampilkan dalam berupa video. Ya. Ya, baik. Jadi strategi pembelajaran Ibu nanti adalah lebih pada pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ya, untuk memenuhi kebutuhan belajar dan menggunakan berbagai metode pembelajarannya, dari ceramah, kemudian juga ada penggunaan media-media pembelajarannya seperti video dan juga alat-alat peraga lainnya. Oke, baik. Nah, Ibu Ita, pertanyaan terakhir saya ya, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Ya, besar sekali harapan saya bahwa ketika kita melakukan observasi nanti ini, Ibu Jenny mungkin bisa memberikan saya masukan-masukan yang positif, biar saya menggunakan itu untuk pengembangan kompetensi saya dalam mengembangkan kompetensi untuk memberikan pelajaran atau materi kepada peserta didik. Ya, jadi saya berharap bahwa di dalam kegiatan kita nanti ini saya juga memperoleh umpan balik yang baik, begitu. Oke, ya, jadi harapan saya juga sama seperti itu ya, Ibu Ita. Jadi saya juga berharapnya semoga nanti kegiatan observasi ini pembelajarannya nanti bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan hal positif untuk pengembangan kompetensi ke depannya dan juga dalam pengembangan kualitas pembelajaran kita ke depannya. Jadi nanti saya akan masuk di jam pertama ya. Ya, betul sekali. Oke, jadi nanti Ibu Ita setelah selesai observasi kita akan kembali bertemu untuk melakukan percakapan pasca observasi ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih Ibu Ita. Semoga pembelajaran kita observasinya nanti berjalan dengan baik. Iya, sama-sama. Ya, baik, itu tadi adalah percakapan pra-observasi kami yang saya lakukan bersama dengan rekan saya Ibu Ita Padongan. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Selamat pagi. Ya, selamat siang. Kali ini kita bertemu kembali bersama saya, Ibu Jenny Bomba Madika, dalam percakapan pasca observasi bersama dengan rekan saya, Ibu Ita Padaunan. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Ita? Iya, kabar saya baik, sedikit agak capek ya. Iya, oke. Jadi Ibu Ita, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, dimana tadi kita sudah melakukan percakapan pra observasi dan observasi di dalam kelas. Nah, Ibu Ita, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Iya, perasaan saya kayak gimana ya, sedikit agak deg-degan sih ya, jadi kayak nervous begitu karena selama ini kalau saya mengajar di dalam kelas kan tidak ada rekan sejawat yang ada di dalam, tapi pada hari ini suasananya agak lain karena kehadiran ibu dalam kelas saya, jadi saya kayak bagaimana ya, nervous ya, jadi kayak ada perasaan-perasaan ya tadi ya canggung. Iya. Iya, jadi mungkin ini pengalaman pertama ya, Ya, kita diobservasi oleh rekan sejawat ya, tapi luar biasa. Saya melihat tadi pembelajaran yang dilakukan Ibu Ita sudah berjalan dengan baik ya, tidak nampak bahwa Ibu Ita merasa nervous atau canggung. Nah, Ibu Ita, bagaimana penilaian Ibu Ita sendiri terhadap cara pembelajaran Ibu tadi di kelas? Iya, cara pembelajaran saya tadi dalam kelas itu masih banyak kekurangan ya. Mungkin saya lebih ke kurang persiapan mungkin. Ya, jadi alat peraga mungkin yang saya siapkan tidak terlalu maksimal, jadi membuat pelajaran seperti itu. Kemudian anak-anak yang agak-agak susah diatur, terutama dalam pembagian kelompok. Ya, makanya saya gunakan strategi itu karena terkadang anak-anak lebih memilih teman-teman yang menjadi teman akrabnya itu. Kemudian di dalam penguasaan kelas ya mungkin saya masih agak kurang di situ.
lagi-lagi bahwa persiapan saya kurang itu, mungkin itu yang menjadi. Oh iya. Jadi Ibu Ita merasa atau menilai bahwa tadi ada beberapa kelemahannya ya, Ya. baik itu dalam hal penggunaan media pembelajaran ataupun metode penguasaan kelas juga, karena Ibu Ita merasa bahwa kurangnya persiapan ya. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh, silakan Bu. Ya, jadi Ibu Ita luar biasa ya. Kalau menurut pengamatan saya tadi, saya melihat proses pembelajaran yang Ibu Ita lakukan itu sudah sangat sesuai dengan persiapan yang sebelumnya kita percakapkan tadi di percakapan praobservasi dalam hal strategi yang digunakan. Jadi saya melihat Ibu Ita sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, nampak jelas tadi dalam hal penyajian materi, kemudian juga dalam hal pembentukan kelompok. Kemudian tadi juga saya melihat Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran yang beragam ya. Jadi ada tadi ceramah di awal-awal, kemudian ada juga Ibu menggunakan video pembelajaran, menggunakan media pembelajaran ya. Jadi alat-alat peraga. Jadi tadi itu saya melihat antusias murid juga ketika mengikuti pembelajaran itu, saya melihat justru lebih aktif juga ya. Mereka lebih aktif meskipun ada beberapa orang yang mungkin agak sedikit kurang berpartisipasi, tetapi semuanya bisa terkendali di dalam kelompok. Kemudian saya juga tadi melihat bahwa Ibu Ita sudah mampu menguasai kelas. Walaupun dari pengamatan atau penilaian Ibu Ita sendiri ada beberapa hal yang menurut Ibu Ita kurang persiapan, tetapi bagi saya itu tidak menjadi penghalang besar dalam proses pembelajaran tadi. Dan juga di dalam pencapaian tujuan pembelajaran tadi, saya melihat tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan baik ya. Jadi itu hasil pengamatan yang saya lakukan. Nah, bagaimana Ibu Ita mendengar perasaannya mendengar hasil pengamatan saya ini? Sangat senang ya, karena kan seperti ini yang bisa melihat kelebihan yang kita punya itu orang lain. Jadi terkadang kita sangat enggan untuk menilai kelebihan yang kita punya. Jadi dari pernyataan Ibu itu bisa saya jadikan motivasi untuk lebih meningkatkan lagi, baik itu dalam pengelolaan kelas, media-media pembelajaran yang saya gunakan, strategi pembelajaran yang saya gunakan untuk lebih tingkatkan lagi dengan mendengar pernyataan yang Ibu sampaikan. Iya, oke, baik ya Ibu Ita. Jadi memang ya betul yang Ibu Ita sampaikan bahwa terkadang kita itu lebih bisa melihat kelemahan dibanding mau mengungkapkan kelebihan kita ya. Dan itu adalah salah satu sikap yang sangat bijak ya dari kita sebagai seorang pendidik, selalu melihat banyaknya kekurangan dalam diri kita karena kita ingin terus untuk berkembang seperti itu ya. Jadi tidak cepat merasa puas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masukan ataupun apresiasi dari rekan sejawat itu menjadi motivasi tersendiri bagi kita untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, Ibu Ita, kendala apa yang Ibu Ita alami ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Ya, kendala yang saya alami ketika melakukan pembelajaran tadi, ya contohnya saya masih terkendala di media pembelajaran yang speaker ya. Jadi menyebabkan volume video itu sangat kecil. Nah, kemudian mungkin dari segi alat peraga untuk bangun ruang itu masih sangat kurang di dalam kelas. Ya, kemudian lagi-lagi bahwa pengelolaan kelas mungkin itu. Iya, jadi kendalanya Ibu Ita yang paling utama tadi itu dalam hal media pembelajaran ya. Betul. Contohnya saya masih terkendala di media pembelajaran yang speaker ya. Jadi menyebabkan volume video itu sangat kecil. Nah, kemudian mungkin dari segi alat peraga untuk bangun ruang itu masih sangat kurang di dalam kelas. Ya, kemudian lagi-lagi bahwa pengelolaan kelas mungkin itu. Iya, jadi kendalanya Ibu Ita
yang paling utama tadi itu dalam hal media pembelajaran ya. Betul. Ya, jadi salah satunya tadi itu speaker ya, kemudian alat-alat peraga bangun ruang lainnya, kemudian juga dalam pengelolaan kelas. Nah, apa yang bisa menjadi tindakan ke depan yang akan Ibu Ita lakukan untuk mengatasi kendala ini sehingga dalam pembelajaran berikutnya tidak terjadi lagi? Iya, apa yang bisa saya lakukan mungkin lebih ke mempersiapkan ini ya, media pembelajaran tadi itu, speaker, ya mempersiapkan lebih awal lagi, mungkin bisa komunikasi dengan kepala sekolah nanti untuk menyiapkan speaker kecil di dalam kelas. Kemudian kalau dalam penguasaan kelas ya lagi-lagi bahwa saya harus terus meningkatkan kompetensi diri saya sehingga saya mampu melakukan penguasaan kelas di dalam kelas. Kemudian yang berhubungan dengan alat peraga bangun ruang, mungkin nanti saya akan bisa menyuruh anak-anak untuk membuat alat peraga itu sendiri, dan kardus-kardus ataukah dari alat-alat sederhana yang tersedia di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah mereka. Oh iya, jadi rencana tindak lanjutnya ini bahwa Ibu Ita akan lebih mempersiapkan ya, lebih mempersiapkan lagi alat peraganya, kemudian lebih berlatih lagi dalam hal penguasaan kelas. Nah, terkait persiapan alat peraga ini, seperti tadi Ibu Ita sampaikan bahwa akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah. Nah, apa sebenarnya daya dukung yang paling Ibu Ita butuhkan dalam hal untuk rencana tindak lanjut ini? Ya, kalau daya dukung yang saya butuhkan ialah lagi-lagi bahwa harus ada dukungan dari rekan sejawat ya, kemudian dari peserta didik, dari yang paling utama dari kepala sekolah ya. Sarana dan prasarana sebisa mungkin disediakan supaya kita lebih mudah untuk menjangkau apa-apa yang kita butuhkan, dan terakhir mungkin dukungan moral ya dari atasan ya. Baik, jadi benar sekali ya. Jadi dukungan dari orang-orang di sekitar kita itu adalah hal yang paling penting ya di dalam mencapai sebuah rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri kita ke depan. Nah, terkait dukungan dari kepala sekolah, kapan Ibu Ita berencana untuk melakukan diskusi terkait masalah penyiapan sarana atau prasarana melalui ini? Ya, kalau ditanya kapan ya mungkin saya akan mencari waktu yang tepat ya, karena kalau berdiskusi dengan atasan masalah seperti ini mungkin harus pandai-pandai melihat situasi, moodnya atasan seperti apa, kemudian yang waktu tersedianya waktunya atau tidak ya. Jadi mungkin saya lebih tidak menentukan kapannya, tapi saya akan selalu melihat waktunya, kesediaannya, moodnya, mungkin itu. Oh iya, berarti nanti Ibu Ita akan melihat ya waktu yang tepat saja ya. Jadi belum bisa menentukan kapan sebenarnya waktunya, hanya melihat kondisi saja ya, kondisi dari atasan. Oke, baik ya. Luar biasa rencana yang Ibu Ita persiapkan ya. Semoga rencananya nanti bisa berjalan dengan baik ya, kemudian bisa terjalin komunikasi yang lebih terbuka lah dengan atasan maupun rekan sejawat dan peserta didik dalam upaya menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran di kelas. Nah, saya akan menunggu kabar selanjutnya ya dari Ibu Ita, bagaimana setelah melakukan komunikasi, seperti apa dukungan yang Ibu Ita dapatkan. Nah, Ibu Ita, hasil observasi kita hari ini nanti akan saya catat dalam formulir observasi ya. Ya, jadi di sini Ibu Ita mungkin bisa tanda tangan dulu di sini. Iya. Ibu Ita punya pulpen. Ya, saya ambil pulpennya dulu Oh ya. iya, silakan. Iya. Jadi di sini Bu, silakan di tanda tangan ya. Iya. Oke ya. Jadi Ibu Ita sebagai penutup percakapan pasca observasi kita hari ini, pertanyaan terakhir saya, apa yang Ibu Ita dapatkan dari proses observasi hari ini, mulai dari percakapan praobservasi, observasi sampai percakapan pasca observasi kita?
Iya, kalau ditanya apa yang saya dapatkan, banyak sekali ya. Ya, contohnya bahwa lagi-lagi dalam mencapai suatu kesuksesan itu, entah itu dalam kelas maupun dalam lingkungan kerja, kolaborasi mungkin, kemudian keterbukaan, ya, bersedia menerima masukan dari rekan sejawat maupun atasan, kemudian apapun tantangan yang kita hadapi dalam pembelajaran kita, ya sebisa mungkin kita berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian kalau lebih ke peserta didik, lagi-lagi bahwa apa yang mereka inginkan kita selalu harus tanyakan. Bukan semata bahwa apa yang kita inginkan sebagai guru, tapi apa yang mereka inginkan dan kita bisa berikan. Ya, itu saja menurut saya. Ya, jadi luar biasa ya. Ya. Jadi ada banyak manfaat sebenarnya yang bisa didapatkan dari kegiatan observasi. Ya, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kedepannya kita bisa bersama-sama lagi melakukan kegiatan-kegiatan supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat ya. Oke, jadi terima kasih Ibu Ita untuk waktunya. Terima kasih sampai siang ini Ibu Ita bisa menemani saya dalam kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Ibu Ita. Selamat siang. Ya, demikianlah semua rangkaian supervisi akademik yang telah saya lakukan bersama dengan rekan saya Ibu Ita Padaunan. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera.